dengan etika dan attitude dalam berkomunikasi radio dan lebih toleransi dalam penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam konteksnya supaya apa? Seperti yang di awal tadi di dalam materi radio regulation atau di peraturan radio itu disampaikan bahwa kita tidak boleh saling mengganggu, ya. Walaupun selama ini ya sudah mengganggu kan begitu ya. Tapi saya harapkan dengan mengikuti diklat ini kita lebih paham lagi, lebih saling toleransi dalam penggunaan spektrum frekuensi radio, menjadikan komunikasi radio itu sebagai komunikasi untuk keselamatan. Dan saya sampaikan juga supaya tidak salah paham, karena pengalaman saya ketika menyampaikan materi di beberapa tempat, di beberapa perusahaan ya, ada salah satu karyawannya bahwa memahami Pancasila itu suatu agama, suatu aliran. Tidak ya, Pancasila ini adalah ideologi negara, ideologi bangsa Indonesia, atau sebagai pandangan hidup ketika kita menjadi warga negara Indonesia. Nanti kaitannya seperti yang saya sampaikan bahwa mari kita saling toleransi dengan rasa dalam menggunakan spektrum frekuensi radio. Mari kita lebih tertib lagi dalam menggunakan frekuensi radio, dalam berkomunikasi radio. Tidak ada lagi yang namanya jualan rokok, ya. Apalagi dengerin dangdutan di frekuensi atau di channel untuk radio teleponi mara bahaya. Materi yang akan disajikan yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna nilai-nilai setiap sila Pancasila, tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Pancasila sebagai titik sentral dalam pembahasan ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan klausul finalis Pancasila atau penyusun sila-sila Pancasila yang dirumuskan oleh pembentuk negara pada akhirnya adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun hendaknya dipahami bahwa asal mula Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya apa? Pada saat menyusun sila-sila Pancasila ini, Bapak, itu tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh pejuang, tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh akademisi ya, akademisi, tapi juga melibatkan tokoh-tokoh agama. Karena mengingat di Indonesia ini agama yang dari awal mula terbentuknya atau sebelum terbentuknya Republik Indonesia ini ada ada 5 agama yang sudah diakui. Namun sejak pemerintahan Presiden Pak Gus Dur atau Mbah Gus Dur itu ditambah 1 yaitu apa? Konghucu yang diakui 6 agama yang diakui di bangsa Indonesia ini sebagai negara Indonesia ini ada 6, kalau dulu 5 ya, yaitu tambahnya ada di Konghucu yang dulunya itu bukan agama tapi dianggap itu aliran, tapi sekarang sudah diakui sebagai agama resmi yang ada di bangsa Indonesia.
Kedudukan sila-sila Pancasila. Kelima sila merupakan satu totalitas yang senafas dan sejiwa. Kelima sila merupakan totalitas yang tidak dapat dipecah-pecah lagi. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kedudukan Pancasila terhadap negara Indonesia merupakan 5 prinsip atau asas yang merupakan dasar bagi berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Kedudukan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar falsafah negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan bangunan negara sehingga tidak mudah ditumbangkan, merupakan filsafat kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia dijiwai oleh Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila adalah sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Artinya apa? Ini sebagai pondasi awal setelah terbentuknya negara Republik Indonesia, supaya ke depannya seluruh warga negara Indonesia ini memahami dasar negara bangsa Indonesia. Contoh nih, kejadian setelah kejadian 1950 yang masih terngiang mungkin di ingatan kita itu kejadian tragedi 98, 99. Ya, di mana pada saat itu bangsa Indonesia sempat mengalami kondisi chaos atau kondisi yang betul-betul kritis, ya, banyak isu-isu sara dan banyak jatuhnya korban jiwa. Namun alhamdulillah kita dapat melalui fase itu, ya, karena seluruh bangsa Indonesia, seluruh warga negara Indonesia ini tertanam tadi nilai-nilai Pancasila, di mana dengan kemajemukan atau beragamnya suku, budaya, agama, ya, yang ada di Indonesia ini itu bukan sebagai pembeda, namun sebagai pemersatu bangsa untuk saling menghargai, untuk saling toleransi, sehingga tragedi 9899 itu tidak berlangsung lama. Ya. Namun untuk kondisi saat ini yang perlu diwaspadai, ya, memang apakah Indonesia ini sudah merdeka? Iya, secara hukum ya sudah merdeka. Namun secara kondisi real ya saat ini tuh kita masih di fase berjuang, cuman bedanya berjuangnya sudah tidak lagi bertumpah darah, tapi dengan kemajuan teknologi, ya, di mana banyaknya kemudahan-kemudahan informasi yang kita dapatkan melalui media maya, ya, melalui sosial media, itu yang menjadi tameng itu adalah diri kita sendiri. Selalu saya sampaikan, dengan kemajuan teknologi ini kita harus bisa dan mampu menyikapi atau melakukan filter, ya, baik buruknya. Karena mengingat bangsa Indonesia ini belum mempunyai satelit yang digunakan untuk komunikasi pelayaran. Contoh nih, pada saat kita berlayar dengan kemajuan teknologi banyak, seperti kita bisa menggunakan GPS, bisa menggunakan EGDIS, ya. Nah, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa itu teknologi yang dibentuk atau dibuat oleh negara maju. Andaikan negara tersebut, si pemilik satelit ini tidak suka dengan bangsa kita, ya, dengan dimatikannya sistem satelit yang ada di GPS, GLONASS, ya,
Dan kita sudah mulai meninggalkan teknologi cara tradisional, kita akan kebingungan pada saat berlayar. Kenapa? Karena pelajaran atau materi pembelajaran tradisional ini sudah mulai ditinggalkan di dunia pendidikan. Ya, artinya apa? Contoh nih, ketika mau sebelum berlayar kita harus plotting map jalur mana yang akan kita lalui. Nah, dengan kemajuan teknologi kita cukup melalui dis, ayo sudah kita mengikuti jalur. Nah, kalau itu mati, tapi kita tidak diajarkan manualnya seperti apa sih. Kita tidak mempelajari mengenai astronomi, cara membaca benda-benda langit, mulai bulan, bintang, matahari. Kita akan buta di tengah laut. Boleh kita berbangga dengan kemajuan teknologi, tapi Indonesia belum mempunyai sistem satelit yang untuk komunikasi pelayaran. Terus apa dampak-dampak negatif bila kita menyalahgunakan teknologi? Apa? Meningkatnya kejahatan, meningkatnya pemerkosaan, pembunuhan, ya. Karena mudah melalui sosial media, melalui dunia maya ini banyak eh, aplikasi-aplikasi yang istilahnya masih bebas. Nah, kalau kita tidak bisa membentengi diri, itu salah satu perwujudan perjuangan kita di kondisi saat ini. Kayak tahun kemarin atau beberapa bulan yang lalu ya, yang sempat diberitakan siswa SMA merakit bom dan melakukan teror di sekolahnya sendiri. Setelah ditelusuri, ternyata ya dia korban rekrutmen dari kelompok atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Kenapa? Ya karena tahunya dari media sosial. Lalu kejadian tahun 2019, kalau nggak tahun 2020, di daerah Jawa Tengah, ya, anak SMP kelas 2 itu membunuh adik kakak yang kebetulan masih satu keluarga, gara-gara dia melihat di sosial media cepat mendapatkan uang dengan cara apa? Menjual organ tubuh. Begitu dia lakukan itu dengan harapan dia ingin meningkatkan si pelaku ya. Ini ingin meningkatkan perekonomian keluarga sehingga jadi korban tetangganya dan itu satu keluarga, adik kakak. Begitu itu terjadi dibunuh, bingung dia menjualnya kemana? Nah, itu dampak negatif dari teknologi. Meningkatnya tingkat prostitusi. Nah, itu juga dari kemajuan teknologi. Positifnya lagi apa? Kita kalau zaman dahulu kita hanya bisa membayangkan bagaimana ya kehidupan di Amerika, bagaimana kehidupan di Australia ataupun di negara-negara lain, itu kita hanya bisa membayangkan. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa mendapatkan visualnya langsung. Sebelum kita berangkat atau mengunjungi ke negara-negara tersebut. Lalu apa? Meningkatnya budaya ansos, antisosial. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa dengan adanya teknologi seperti smartphone seperti itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh.
Udah banyak mungkin di lingkungan kita anak-anak kecil yang ketika kumpul mereka asik main game atau megang HP masing-masing. Ya kalau hanya sekedar mabar bareng kan tidak harus bertemu, bisa di rumah. Yang kedua meningkatnya untuk di bidang kesehatan ya itu meningkatnya penyakit stroke-stroke muda. Ya karena dengan kemudahan tadi. Kalau dulu kita mau beli sesuatu itu kita harus bergerak. Kalau sekarang enggak, melalui tempat tidur kita sambil rebahan, banyak aplikasi-aplikasi yang begitu kita klik 2-3 hari sudah tahu. Begitu. Nah, otomatis apa? Tubuh kita tidak akan bergerak, tubuh kita tidak akan beranjak. Nah, itu sudah mulai diteliti oleh negara-negara Eropa terutama, ya. Bahkan kalau nggak salah di Jerman atau di Inggris itu pemerintahnya mengeluarkan himbauan atau sayembara ya bagi orang tua yang mampu menghentikan anak kecanduan HP itu akan diberikan reward. Kalau zaman kita dulu ketika mainan yang terluka kulitnya, entah itu tangan, kaki, ya. Kalau sekarang enggak, yang terluka apa? Mata. Banyak anak kecil-kecil yang sudah matanya silinder, minusnya tebal-tebal. Itu yang disayang. Makanya itu juga PR juga. Saya selaku orang tua harus bisa membatasi kebutuhan ya, permainan atau pengoperasian gadget. Namanya saya batasi. Jadi kalau saat ini misalkan jam-jam sekolah itu gadgetnya saya lock hidup tapi nggak bisa diapa-apakan. Nanti pada saat liburan Sabtu, Minggu, nanti Minggu jam 3 sore itu sudah saya lock lagi karena besoknya sekolah. Jadi, ya tidak apa-apa dikatakan mungkin orang lain menilai jahat banget sama anaknya tidak apa-apa. Saat ini mungkin dikatakan jahat jahat sekali ya. Tapi nanti ke depannya oh iya ya. Karena apa Pak? Penyesalan itu pasti di akhir. Kalau di depan namanya surprise. Ya, ya kembali lagi ini hubungannya Pancasila. Makanya kita sebagai jangan sampai nilai-nilai Pancasila ini luntur ya dari eh, kehidupan kita. Itu pernah hampir terjadi pada saat pemerintahan Pak Jokowi mengangkat seorang menteri pendidikan. Untungnya hanya bertahan 3 bulan karena pada saat begitu beliau menjabat, beliau menyampaikan di media, beliau akan menghilangkan upacara bendera. Yang kedua, beliau akan menghilangkan mata pelajaran Pancasila. Ini kalau menurut saya pribadi ini hal yang sangat resiko sekali. Kenapa? Karena penanaman nilai-nilai Pancasila itu hanya bisa dilakukan melalui pendidikan. Makanya ketika Anda melakukan pelatihan atau pendidikan itu selalu pasti tetap ada materi penunjang yaitu Pancasila. Ya supaya apa? Tidak luntur nilai-nilai Pancasila yang sudah disusun oleh tokoh-tokoh terdahulu kita. Nah, itu bukti dari eh, kuatnya ya, nilai-nilai Pancasila yang insya Allah sampai hari ini tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya bangsa Indonesia mampu melewati fase kejadian 98, 99.
Semoga kedepannya itu sudah tidak ada lagi. Ya kembali lagi, perbedaan itu bukan suatu hal yang harus ditonjolkan, tetapi itulah seni atau keindahan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Merupakan filsafat kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Fungsi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, menampung segala aliran dan golongan masyarakat. Semua golongan mendapat perlakuan, perlindungan, kesempatan, dan keluasan yang sama. Masyarakat dapat hidup, memenuhi kebutuhan, dan mencapai tujuan dengan aman dan tentram. Tercipta sikap toleran dan tenggang rasa antar golongan, sehingga dapat hidup rukun, damai, dan bersatu. Itu sebagai alat pemersatu. Andaikan pemerintah kita yang dinaungi oleh Kementerian Kominfo, Perhubungan, ya, masalah keselamatan kita istilahnya kayak di jalan raya itu koboi-koboyan. Tambah banyak itu kecelakaan di lawan. Ya. Makin banyak penyalahgunaan spektrum frekuensi radio. Ya seperti tadi, semuanya mengklaim bahwa oh ini frekuensi saya, oh ini frekuensi kerja saya, ini frekuensi perusahaan saya. Atau asal pakai tadi. Channel 16, 2182 untuk MF, 6215 untuk AF. Itu akan makin tidak karu-karuan. Kacau balau. Sehingga apa? Tadi tidak saling toleransi dalam menggunakan spektrum frekuensi. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bersifat religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersifat ramah, suka menolong, cinta damai, suka bersahabat, dan cinta kemerdekaan. Berjiwa gotong royong, kekeluargaan, toleran, dan mengutamakan hidup rukun sesama bangsa tanpa mengenal perbedaan. Mengutamakan musyawarah dan mufakat, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Ini yang saya rasakan saat ini, apa itu gotong royong ini sudah mulai ditinggalkan. Ya, karena itu tadi orang sudah mulai ansos, lebih nyaman di rumah dengan memegang HP dibandingkan tegur sapa dengan tetangga, kita ngobrol-ngobrol santai. Sekarang maka gotong royong untuk hal-hal yang negatif, dan itu dicontohkan oleh para elit politik kita, oknum-oknum yang ada di elit politik. Korupsi secara bersama-sama. Itu yang sangat memalukan. Dan itu saya rasa oknum-oknum tersebut ya memang sudah urat malunya sudah tidak ada. Makanya ketika misalkan warga bangsa Indonesia ini diajak-jajak pendapat perihal hukuman bagi koruptor, ya, dengan tidak perlu diberikan sanksi hukuman mati, Mbak. Cukup diberikan sanksi sosial. Ya. Saya setuju. Ya. Maksudnya bagaimana? Contoh, ketika sudah terbukti dan yang tersangka ini tidak dapat membuktikan perihal tuduhan tersebut, maka ya sudah langsung aja dimiskinkan, lalu diberikan sanksi sosial apa? Membersihkan jalan utama dengan memberikan rompi yang tulisannya saya korupsi, saya mohon maaf,
untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Itu aja di jam-jam ramai. Jam 8, kayak jam 6 sampai jam 8, jam 9, nanti sorenya jam 5, jam 3 sampai jam 5. Gitu. Tanpa dijatuhi hukuman mati. Kalau memang mentalnya tidak kuat, otomatis mati dengan sendirinya. Silakan Pak Sutiman. Pak Sutiman. Beliau up hand, raise hand. Silakan Pak, mungkin ada yang bertanyakan. Ya. Jadi ya itu kalau saya rasa dampak dengan kemajuan teknologi saat ini seperti itu. Di kapal sudah tidak lagi atau sudah meninggalkan radio untuk komunikasi keselamatan, lebih cenderung untuk menghibur diri sebagai media untuk hiburan diri, yaitu tadi dengan cara apa? Begitu nyalakan HP, Spotify, lalu dicunkan ke radio. Ya kita asik, kondisi normal, wah kita terhibur. Tapi kita tidak pernah tahu belahan bumi lainnya atau kawan kita yang di sebelah kita ini mengalami musibah. Sehingga yang seharusnya cepat mendapatkan pertolongan, dampak dari keegoisan kita, ketidakmautawan kita, kawan kita tersebut meninggal dunia. Kenapa? Karena jalurnya dipakai. Makanya tadi saya sebutkan channel 16 sesuai di aturan Radio Regulation di Appendix 18, channel 16 itu adalah channel radio teleponi marabahaya internasional. Dia tidak boleh, channel 16 tidak boleh digunakan untuk komunikasi umum, apalagi dibuat gosip. Channel 16 itu hanya boleh digunakan untuk panggilan dan jawaban. Contoh nih, Pak untuk passing boleh, boleh. Karena kita tidak tahu frekuensi kerja masing-masing. Kita panggil di channel 16. Kapal A, kapal B kita kiri-kiri ya. Kapal B, kapal A kiri-kiri. Udah cukup di situ. Yang tidak boleh apa? Bro, di perusahaanmu gimana sistem penggajiannya? Bonusnya besar nggak? Terus cutinya bagaimana? Nah, itu tidak boleh. Sehingga ketika orang lain berteriak Mayday, Mayday, ini terganggu. Karena keegoisan kita, karena ketidakmautawan kita. Karena sudah mulai luntur nilai-nilai Pancasila yang ada di diri kita. Contoh lagi, pernah kejadian juga di daerah Gilimanuk ya, ketika kapal sudah bergerak meninggalkan pelabuhan, siang hari kejadian sekitar jam 11.45 kalau nggak salah, itu tabrakan, adu banteng. Itu kira-kira penyebabnya apa? Padahal kondisi masih di pelabuhan, di area pelabuhan. Penyebabnya apa kira-kira? Hmm? Komunikasi, Pak. Komunikasi. Nah, kalau komunikasi itu terputus oleh orang lain, otomatis kita sendiri. Jangan sampai kita istilahnya menyesal ya. Karena menyesal itu nggak akan bisa dirubah. Menyesal itu pasti di akhir. Kalau di depan namanya surprise. Ya. Pak Sutiman, selamat siang. Pak Sutiman, posisi di kapal ya Pak?
Halo. Lalu contoh sederhana lagi apa? Parkir. Ya, parkir. Ini yang eh, saat ini memang jadi problematika di wilayah kita ya. Tapi kalau saya pribadi, selama kita toleransi, selama kita tenggang rasa, artinya apa? Ketika ada tetangga kita yang memarkirkan mobil di depan di halaman kita, tapi kita mudah mengaksesnya. Artinya apa? Misalkan kita perlu mau keluar atau masuk, ya kita bisa mendorong. Yang jadi permasalahan kan sudah parkir di halaman kita, di handrim. Sehingga kita kalau mau keluar akhirnya terhambat. Itu yang saya bilang toleransinya. Kita sudah memberikan kesempatan, silakan Anda parkir, cuman ya tolong jangan di handrim. Ketika saya perlu akses jalan, saya tinggal dorong saja tanpa harus mengetuk rumah Anda. Kalau saya berpikir simpelnya seperti itu. Atau misalkan ada kegiatan ya, kita permisi. Pak, mohon maaf ini karena di rumah ada kegiatan, mungkin lainnya nanti kita baru. Itu aja sih. Yang penting apa? Itu saling tenggang rasa. Nah, si pemilik mobil pun harus menyadari itu. Loh, Pak, nanti kalau mobil saya rusak gimana? Ya resiko. Ya kalau nggak mau rusak, ya jangan diparkir di halamannya orang. Artinya apa? Kalau kendaraan metik itu kan nggak boleh didorong. Ya, tapi karena dia menggunakan lahan kita harus tenggang rasa ya. Mohon ya jangan dihandrem. Ketika saya perlu akses jalan ya tinggal dorong gitu aja. Simpel mikirnya seperti itu aja. Ya. Ya sama halnya dalam dunia komunikasi pelayanan juga begitu. Ketika dikatakan tolong channel 16 jangan dipakai untuk komunikasi yang tidak jelas. Karena masih banyak teman-teman memahami bahwa channel 16 itu untuk channel komunikasi antar kapal, Pak. Itu frekuensi untuk stasiun pantai, Pak. Itu komunikasi untuk dialog, bukan, Pak. Nah, itu kesalahan pada saat dulu mengambil sertifikatnya. Karena yang dapat bukan materi, tapi nasi kotak. Ya. Tidak hanya channel 16. Kalau di MF atau SSB Anda lebih mengenalnya ya. Sekali lagi, SSB perangkat radionya itu adalah MF middle frequency atau high frequency. Jangan sampai Anda ditanya, Pak ada SSB-nya? Oh ada Pak. MFF-nya ada? Nggak ada Pak. Kan bingung saya jadi. Ya. Perangkat radio yang disebut SSB itu adalah MF atau HF. Middle frequency atau high frequency. Hmm. Pada saat kita berlayar, kalau memang kecepatan kita tidak mampu diturunkan dengan segera, ya, komunikasikanlah. Kebanyakan kan adu ego. Ya kamu kapal kecil harus ngalah dengan kapal besar, begitu ya? Tidak seperti itu. Karena semuanya itu sudah diatur. Bukan untuk siapa dan untuk apa, tapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita bekerja, berlayar, kita merasa nyaman, aman, saling toleransi dengan rasa, enak kita berlayar. Dan keluarga yang kita tinggalkan itu tidak khawatir. Makanya saya kalau bepergian naik transportasi ya, baik di penerbangan maupun di untuk pelayaran itu saya kadang itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedapnya seperti itu. Karena apa? Saya tahu ilmunya.
bagaimana kondisi safety yang ada di kapal. Banyak selap-selipnya. Dan didukung oleh oknum-oknum yang terserah. Pendudukan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa dibukukan dalam kehidupan konstitusional menjadi pegangan bersama pada saat krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa. Ini yang sudah terjadi, terbukti, yaitu kejadian 1950 yang sempat dirubah undang-undang menjadi UUDS, dan kejadian tragedi 98, kita bangsa Indonesia mampu melewati fase itu yang lumayan mencekam. Pancasila merupakan kesatuan bulat dan utuh dari kelima silanya. Masing-masing sila tidak dapat dipahami dan diberi arti secara terpisah dari keseluruhan sila lainnya. Pemahaman sila secara terpisah akan memberi pengertian yang keliru tentang Pancasila. Makna-makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. Arti dan maksud sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta beserta segala isinya. Bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Negara Indonesia disusun berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Segala hukum di NKRI harus dilaksanakan atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan warga negara Indonesia memeluk agamanya dan beribadah menurut agama kepercayaannya. Adanya sikap saling hormat menghormati satu sama lain sesuai dengan ajaran agamanya. Agama merupakan unsur mutlak pembinaan watak dan bangsa. Nah, ini seharusnya seperti itu. Tapi karena tadi kemajuan teknologi yang kita belum bisa membendungnya, makanya kita ini sering jadikan pasar. Karena apa? Kita ini termasuk negara konsumtif. Pak, apakah bangsa Indonesia ini bisa menciptakan produk? Seharusnya bisa. Loh, Pak, kok seharusnya? Karena masih ada oknum-oknum elit politik ini yang masih mempunyai muatan. Sehingga hal itu yang menyebabkan produk-produk dalam negeri kita ini hampir tidak terlihat kualitasnya. Tapi saya yakin Indonesia ini, anak-anak bangsa ini mampu menciptakan perangkat atau suatu benda yang mempunyai nilai jual sesuai dengan standar internasional itu bisa. Asalkan tadi ada support dari pemerintah itu. Banyak lah itu contoh-contohnya yang hasil karya anak bangsa yang kurang diminati oleh pemerintah kita. Dengan itu tadi, karena masih ada muatan politik, kalau ini diteruskan nanti dampaknya seperti ini. Tapi diambil oleh negara lain itu. Dan di Indonesia ini seluruh warga negara Indonesia ini wajib beragama. Nah, itulah ketika ada aliran-aliran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran agama, itu akan secara otomatis tertolak. Itu salah satu kekuatan ya, susunan sila-sila Pancasila yang disusun oleh tokoh-tokoh kita terdahulu. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang harus bebas dari segala bentuk penjajahan, penindasan, perkosaan, kesewenang-wenangan, penghinaan, ketakutan, kesengsaraan, dan penderitaan lainnya. Hubungan kekeluargaan antar bangsa atas dasar persamaan derajat dan hak
antar sesama umat manusia. Pergaulan antar sesama umat manusia dan antar bangsa harus berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dampak positifnya apa? Ketika ada ketimpangan hukum dengan adanya kemajuan teknologi, ini dampak positif juga. Ya, itu cepat tertangani, cepat teradili. Ya, dibandingkan dahulu sebelum teknologi berkembang pesat. Makanya sekarang ini penjajahannya dilakukan dengan kemudahan, dengan teknologi. Nah, di negara-negara maju ini, kayak di Eropa, di Rusia, di Korea, ini sudah mulai memikirkan bagaimana anak usia produktif atau anak-anak sekolah ini tidak kecanduan gadget. Bahkan pemerintahnya sampai membuat reward. Norway itu juga cepat mengeluarkan eh, himbauan kepada orang tua yang mampu mengendalikan atau membebaskan anak dari kecanduan gadget itu ada reward. Jadi kalau dulu orang kena stroke itu ya ibaratnya kan stroke itu penyakitnya orang kaya, tapi sekarang enggak. Anak usia produktif sudah bisa terkena stroke ya karena itu tadi dengan kemudahan. Cukup kita duduk santai, ambil tiduran, ya kan? Barang sudah datang. Bahkan ini sudah mulai dikembangkan kapal tanpa awak di Cina, di Norway, Jepang, tapi masih uji cobanya untuk di negaranya. Jadi di kapal itu cuma hanya 3 kru saja nanti. Nakoda, KKM, sama mungkin Bosun, semuanya sudah dikendalikan. Dan itu teknologi yang sudah dikembangkan sejak tahun 2003 oleh perusahaan otomotif yang ada di Jerman, yaitu apa? Rolls-Royce. Mengembangkan suatu teknologi yang namanya teknologi Munin. Jadi kapal tanpa awak. Dan itu nantinya dikembangkan sampai lintas negara. Arti dan maksud sila persatuan Indonesia atau sila ketiga, membina persatuan antar sesama warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan identitas perbedaan lainnya, membina persatuan kesatuan bangsa berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita nasional yang sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ujung Sumatera sampai Irian harus hidup berdampingan secara damai dengan sesama bangsa di dunia atas dasar persamaan derajat dan saling menghormati. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang berperi kemanusiaan. Arti dan maksud sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia menganut paham demokrasi atau sistem perwakilan rakyat. Melalui lembaga perwakilan rakyat, wakil-wakil rakyat memperjuangkan cita-cita nasional untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta pemerintah. Demokrasi ini adalah demokrasi totaliter atau demokrasi liberal. Bukan, demokrasi Indonesia bukan demokrasi totaliter atau demokrasi liberal. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Artinya apa? Kita diberikan kebebasan dalam bermasyarakat, namun tetap dalam hierarki dan etika kesopanan sesuai dengan sila-sila Pancasila dan ajaran agama. Kita tidak boleh menghasut, kita tidak boleh saling menjatuhkan. Ya. Itu. Makanya ketika seorang menteri pendidikan yang mau menghilangkan materi Pancasila, menghilangkan
tradisi upacara bendera, ya, itu menurut saya, oh, itu terlalu resiko sekali. Namun alhamdulillah beliau hanya menjabat hanya 3 bulan, setelah itu dicopot. Itu sangat bahaya. Makanya dan saya sangat senang ketika kegiatan-kegiatan apa yang ada di lingkungan pemerintahan atau di lingkungan NKRI ini sebelum dimulai itu kalau di perkantoran-perkantoran ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Kenapa? Karena saya banyak menjumpai anak-anak sekarang itu kalau disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tidak hafal dibandingkan lagunya Blackpink. Lebih hafal lagunya Blackpink daripada lagu Indonesia Raya. Makanya dan saya kurang kurang setuju sih ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu diberikan teks. Itu aja kadang hanya menggunakan mimik saja tapi tidak mengeluarkan suara. Arti dan maksud sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kultural. Mewujudkan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran rakyat, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hendak mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, ini yang sering jadi tameng oknum-oknum politik kita mengatasnamakan rakyat. Loh Pak, saya eh, korupsi itu kan atas dasar kekeluargaan. Loh maksudnya gimana? Ya kan dalam Pancasila juga disebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar. Nah, ini pemahaman yang keliru, makanya nggak boleh dipisahkan. Artinya apa? Saya sebagai pengambil keputusan. Nanti pelaksana keputusannya keponakan. Nanti yang cari tendernya siapa? Nanti yang dapat tendernya siapa? Nanti suppliernya siapa? Keluarga semua. Itu kan keluarga saya semua, Pak. Nah, berarti kan sudah sesuai Pancasila sila kelima. Tidak seperti itu, Dulce Maria. Makanya tadi di depan, pemahaman sila-sila Pancasila itu tidak bisa terpecah-pecah. Dari sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disaringkan. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Oke, saya lanjutkan. Tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Suatu masyarakat adil dan merata, baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam makna kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Ini yang diceritakan tokoh-tokoh kita terdahulu. Namun dalam perjalanannya banyak yang memberikan pemahaman
yang mulai disimpangkan. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara telah beberapa kali diadakan perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 dengan latar belakang adanya desakan masyarakat dan perkembangan sosial serta budaya, khususnya pengetahuan masyarakat dalam kehidupan berpolitik. Pasal yang dilakukan perubahan atau diamandemen, pasal 1 ayat 2 yang semula berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di sini sudah sangat jelas sekali kalau dahulu sebelum pemilu tahun 2013 itu kita masih melakukan pemilihan umum, masih memilih MPR. Namun setelah 2013 kita sudah tidak lagi memilih MPR. Pasal 3 yang semula berbunyi MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Berubah menjadi MPR berwenang dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 5. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Sekarang lebih banyak berperan di bidang administratifnya itu DPR. Jadi presiden itu sudah tidak lagi bisa sebenarnya mengesahkan atau menyetujui. Jadi presiden sekarang cuma bisa mengajukan suatu perubahan undang-undang atau rancangan undang-undang. Pasal 13, Presiden mengangkat duta dan konsul atau konsulat jenderal. Presiden menerima duta negara lain. Berubah menjadi hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi sekarang itu dikit-dikit DPR, dikit-dikit DPR. DPR kok sedikit kan begitu. Kalau dulu, kalau saya dulu ditanya, dulu cita-citanya dulu apa? Pengen jadi presiden. Kalau sekarang ditanya, cita-citanya apa? Pengen menjadi ketua DPR. Cukup duduk manis, mendengarkan handset, buka tablet, main game, gitu ya. Tapi digaji besar. Dengan alih, wah saya ini kan kepanjangan tangan dari masyarakat Indonesia. Yang mana? Tidak tahu. Pasal 14 yang semula berbunyi Presiden memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi berubah menjadi Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 15. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Berubah menjadi Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 16. Susunan DPA, Dewan Pertimbangan Agung, ditetapkan dengan undang-undang. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Berubah menjadi Presiden memberi suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Sekian dan terima kasih. Jadi sekarang itu anggota MPR itu kurang lebih 70% adalah anggota DPR. Sehingga sudah tidak lagi kita warga negara Indonesia itu mencoblos melalui pemilihan umum untuk MPR. Silakan, sudah ada mau ditanyakan? Pak, gimana perkembangan batu bara untuk DPR? Nggak tahu, Pak. Ya sudah, karena ada unsur politiknya juga. Itu. Dan pengalaman saya ketika diminta saat pendampingan perhitungan muatan atau pelatihan mengenai draft survei di beberapa PLTU, itu saya miris tahun 2021 sampai 2022 akhir. Alhamdulillah dari 2021 akhir sampai ya 2022 akhir itu saya banyak permintaan untuk mendampingi untuk perhitungan muatan kapal, yaitu survei, pelatihan survei. Kebetulan saya menggandeng guru saya, yaitu Kapten Hadi Sugiono. Beliau salah satu pengajar kami, dan dia juga mengajar di UIP Semarang, dan dia mantan atas perhubungan. Kita jalan-jalan, dan kita dan saya tahu bagaimana kondisi di lapangannya seperti apa. Sangat miris sekali. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan. Memang materi Pancasila ini membosankan ya kita, karena susah diimplementasikan atau nggak sesuai realita, iya memang. Ya. Tapi ya mau tidak mau, suka tidak suka harus dan terimanya. Artinya apa? Itu tadi jangan sampai nilai-nilai Pancasila ini pudar. Toleransi, tenggang rasa, saling menghormati. Ya. Contoh sederhana aja. Izin bertanya, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Pak, di slide Bapak, atau di slide berapa tadi itu, yang jelas, yang tadi itu di nomor 1 itu, dia mengatakan begini, bersifat religius dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yes. Nah, apa? Pertama gitu ya. Ya, mungkin yang pertama itu, Pak. Ini bukan. Yaitu bersifat religius dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya. Nah, mau tanya Pak, menurut Bapak, menurut pandangan Bapak, bagaimana implementasi nilai religius dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan tentang nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia, Pak? Nah, Mungkin itu saja, Pak, untuk pertanyaan saya. bersifat religius. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya begini, Pak. Di dalam kita berkehidupan bernegara, itu harus balance. Balance artinya harus seimbang. Ya, kalau kita di Muslim kan antara hablum minallah sama hablum minannasnya harus seimbang. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita bersosial dengan bermasyarakat ataupun bernegara itu ya tadi jangan sampai kita
menyakiti. Jangan sampai kita menyalahgunakan kekuasaan, ya, tanpa mencampur adukan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya apa? Ya, ya kembali lagi, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya, ya kita hidup bermasyarakat selama kita tidak saling menyakiti, ya, why not? Itu salah satu wujud dalam kehidupan kita sesuai sila-sila Pancasila. Ya, itu tadi yang saya gambarkan contoh hal sederhana sekali kayak parkir itu kan sering itu hal sepele tapi bisa bermasalah bisa jadi 10. Artinya apa? Bisa sampai baku hantam gara-gara parkir. Ya karena tadi tidak saling toleransi. Ya, yang punya mobil sudah dipersilakan parkir di depan di halaman kita, di handrim. Ketika kita perlu akses jalan, kita ketuk rumahnya, dia marah-marah karena kondisi masih tidur. Nah, sedangkan kita juga perlu akses jalan. Atau mobilnya ketika didorong protes dia karena mobilnya metik itu bisa merusak. Nah, itu ya artinya apa? Ya di semua agama pasti mengajarkan yang namanya toleransi, tenggang rasa, saling menghormati satu sama lain sesama makhluk hidup. Begitu Pak Renaldi ya. Kalau gambaran saya seperti itu Pak. Oh, baik, Pak. Tapi apa di kalau di daerah Papua sih, nih, Pak ya, Ya, contohnya kayak kan di sini kebanyakan maksudnya eh, agama dan ras dan budaya itu, Pak. ya, ya. Nah, cuma kebanyakan eh, orang yang misalnya tidak memandang misalnya baik baik ras maupun budaya Mhm. dan mereka itu kalau misalkan kayak contohnya parkir Pak ya, Ya, eh, apa mereka seolah-olah mereka contohnya orang lokal Papua Pak ya, ya. seolah-olah mereka itu kayak parkiran itu salah Mhm. satu hal yang apa bisa dibilang di mana ada tempat ramai kayak motor begitu, di mana motor yang banyak di situ diparkir itu adalah Karena salah satu lahan kayak mereka. ah, Betul. ya Siap. Kalau ya itu Pak, kalau saya mengamati hal tersebut, ya maaf maaf. Itu sebenarnya kalau kita flashback-kan lagi, itu adalah kesalahan manajemen pemerintah kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau dari analisa dari kacamata saya ya, sekarang sumber daya alamnya yang ada di Papua itu dieksplor besar-besaran, ya. Namun feedbacknya ke masyarakat atau ke saudara-saudara kita yang ada di Papua itu hanya berapa persen. Artinya dari situ maaf, mungkin ada perasaan iri ketika kita datang ke tanah saudara-saudara kita itu beranggap bisa dikatakan ya kita secara langsung menjajah atau dianggap kita mampu atau sewa kita. Kalau analisa seperti saya itu seperti itu, ya. Sehingga yaitu bisa dibilang kecemburuan sosial. Nah, andaikan sebenarnya kalau itu dieksplor terus dikembalikan lagi ke masyarakat yang ada di situ, ya, dengan kesejahteraan yang sama, tidak ada bedanya antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, Makassar, Sulawesi, Maluku, Bali, Madura, Papua, NTB, NTT, semuanya sama, ya. Artinya tidak ada ketimpangan. Dengan cara apa? Kita melakukan pemerintah melakukan secara humanis. Kalau saya mengalami seperti itu. Sekarang dieksplor ke sana, kalau kita lihat bumi perut perut buminya yang ada di sana sudah seperti apa. Tapi kembalinya ke masyarakat. Nah, kalau eh, kalau saya boleh berpendapat,
hal yang harus dilakukan oleh pemerintah itu, ayo diperbagi dari sistem pendidikan yang ada di sana. Ya, bangunlah sekolah-sekolah yang bagus, ya, mungkin bisa menggunakan dengan metode subsidi silang, mungkin yang masyarakat sana yang mampu menopang masyarakat yang kurang mampu. Dengan subsidi silang, insya Allah Pak, pola pikir teman-teman kita yang ada di sana pasti juga ikut maju. Itu sih Pak. Oke, baik, Pak. Ya. Ya. Karena Terima kasih banyak, kebetulan Pak. saya juga pernah dinas di sana Pak. Saya pernah Oh, lama sih, waktu itu di Merauke, waktu di Sorong kalau saya amati, ya sebenarnya mereka baik, cuman ya karena ada ketimpangan, ya ketimpangan iya. melihat sarana prasarana yang ada di Jawa kata, dengan yang ada di sana jauh, Beda sekali, Pak. ya kan? Iya, jauh sekali sama dengan yang di luar. Beda-beda, Pak. Itu kalau saya mengamatinya seperti itu. Saya pernah ke Eropa, negara NTT, Kupang kan. Bagaimana kultur jalannya infrastruktur di sana sama bahkan saya sempat meneteskan air mata, saya masih melihat Indonesia zaman dahulu, sekolah jalan kaki dengan naik turun gunung, ya, daerah perbukitan, itu saya masih bisa melihat. Nah, hal-hal yang itu yang seharusnya menjadi sorotan pemerintah kita. Makanya saya bilang tadi ketika pertanyaan Anda seperti itu yang berhubungan terkait dengan sila pertama, apa hubungannya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan negara yang religius, dengan ketuhanan yang lainnya, ya itu tadi keseimbangan antara hablum minallah sama hablum minanas. Artinya antara kita berhidup sosial, ya, dengan Tuhan harus seimbang. Toleransi. Ketika kita bermasyarakat, misalkan rumah kita berdekatan dengan rumah ibadah dengan berbeda agama, ya kita saling menghormati. Jika mereka ada kegiatan keagamaan, kita ikut membantu, mungkin mengamankan parkiran atau seperti apa, ataupun sebaliknya. Simpel sih Pak sebenarnya. Kadang itu kan yang membuat berat itu kan ada unsur politiknya itu yang berat. Nah itu yang susah. Itu akan menjadikan Iya. unsur keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan karena ada politiknya itu yang gitu ya Pak Renaldi ya. Oh, iya, Pak. Siap, Pak. Nah, Ya, terima kasih banyak atas saya di pemaparannya, Pak. iya apa-apa. Saya merasakan di Papua itu tidak kurang karena Oh, saya diminta karena kami lembaga di Lebanon Bakti pernah diundang ke sana untuk menyelenggarakan iklan di sana. Terus alat peraganya nggak kita bawa dari Surabaya, simulator itu kita bawa. Simulator ini sudah nyampe ke Merauke, sampai ujungnya Indonesia yang timur. Ya. berarti alat-alat yang di sponsor nih benar kayak Pak ya? Dulu nggak ada bawa ke sana, sudah. Oh, iya. Oke, dan itu ya, sekali lagi saya mohon maaf karena ada ucapan dan tidak kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.